Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan memperbaiki handphone Oppo A37 ya. Masalahnya tidak bisa dicas tidak mengisi. Bisa dilihat. Nah, ini waktu kita charger ampere tidak naik ya, atau 0. Di sini statusnya mengisi. Kita zoom, dia mengisi. Ada statusnya. Nah, kita coba menggunakan PC untuk mengetes USB data plus data min, dia connect enggak. Jika tidak connect, permasalahan fast charging di bagian USB nya. Jika ini connect, berarti permasalahan ada di bagian MOSFET atau bagian IC charging ya. Ini saya colok, bisa dilihat di layar monitor ada tulisan Oppo A37 dan di flash manajernya tertera Oppo A37. Nah, ini baca, berarti bisa dipastikan USB data min data plusnya aman. Baca ya, bisa dilihat di Explorer. Saya lepas, saya pasang, dia muncul. Dan bisa, nah, dan kita coba buka di handphonenya. Nah, untuk membuka A37 ini disarankan membuka baterainya juga ya, takutnya di bawah soket chargingnya biasanya paling sering hancur. Nah, bagian ini, nah, handphone ini juga pernah diperbaiki ya. Ini bagian IC nya sudah dibongkar kalengnya, bisa dilihat. Nah, kita cek di bagian MOSFET karena sudah dibongkar kalengnya, kita tak perlu membongkar lagi. Bisa lihat di voltmeter di bagian MOSFET dan di bagian setelah MOSFET. Di sini tertera 4,4, harusnya 5 volt. Nah, ini voltnya bisa dilihat, dan kita ukur di bagian inputnya itu 5 volt. Bisa dilihat, nah itu 5 volt sesuai input charging. Kita ukur di bagian IC charging 4,4 volt. Nah, ini dilihat dari jalurnya. Ini untuk data USB plus dan min. Jika tidak terkoneksi, dia akan fast charging. Nah, ini bagian MOSFET. Ini bagian OVP. Mereka sama-sama proteksi charging ya. Nah, di sini tertera sebelum MOSFET itu 5 volt, setelah MOSFET dia 4 volt. Dan dia mengarah ke IC charging BQ24. Sedangkan USB data min data plus dia mengarah ke CPU. Dan bisa kita lihat ini di bagian skema layoutnya, dia menggunakan V3501 dan U3501 dan masuk ke U2102 yaitu IC chargingnya. Nah, ini skemanya, dia masuk charging 5 volt, masuk ke MOSFET dan masuk ke OVP, sama yang di bagian jalur tadi ya. Oke, dan ini untuk perbaikannya bisa kita cek ulang di bagian IC charger 4,4 dan bagian input 5 volt. Nah, untuk pengerjaannya bagian MOSFET-nya kita jumper. Apa perlu dilepas? Nggak perlu dilepas. Seperti gambar di bawah ini yang saya jumper. Nah, ini bisa dilihat, kita akan jumper. Apakah ini menyalahi aturan? Ya, menyalahi aturan, cuman fungsinya sama. Oke, kita jumper menggunakan kawat email, dimana kawat email ini untuk menghubungkan antara in bus atau plusnya 5 volt ke setelah
MOSFET-nya 5 volt. Oke, setelah jumper kita potong baterai kepanjangan. Nah, setelah di jumper mungkin bisa kelihatan ya di kamera mana di jumper. Oke, kita cek menggunakan voltmeter dan USB charging lagi ya. Sudah kita lihat ampere, dia walaupun tidak ada baterai dia sudah naik 0,06 ampere. Kita cek inputnya 5 volt dan setelah anunya 5 volt. Ini maaf solderannya kurang lepas tadi, saya solder ulang dulu. Oke, setelah solderan saya rapikan, kita tes lagi. Sudah naik tuh. Di bagian input, nah ini bagian output 5 volt, bagian output 5 volt sudah sesuai ya. Nah, saya akan coba menggunakan baterai. Bisa kita lihat voltasenya naik, ampernya naik jadi 0,79 ampere, atau kalau di mili ampere kan menjadi 790 mili ampere. Sekarang saya akan rakit dulu menggunakan LCD-nya dan kita cek persentase baterainya dia akan nambah atau tidak. Oke, sudah on. Kita tunggu dia membuka ya, sampai masuk ke menu. Kita coba charging. Oh ya, ini power supply yang saya gunakan menggunakan power supply rakitan ya, karena saya kalau menggunakan power supply pada umumnya itu akan susah membuat videonya, makanya saya menggunakan power supply seperti ini. Jadi kamera dan handphonenya bisa saling satu gambar lah, bisa saling berdampingan. Nah, kita lihat persentasenya merah-merah ya, 11%. Kita akan charging. Ampernya menjadi 0,79 ampere. Kita akan tunggu berapa menit dia akan nambah atau tetap. Oke, mungkin video ini akan saya jeda, bisa dilihat nanti.
Oke, untuk biasanya banyak orang bertanya di komen, berapa sih Bang perbaikan dan berapa sih waktunya? Untuk biaya itu ke user itu antara 100 sampai 180, tergantung teknisi dan daerah masing-masing. Mungkin para penonton YouTube setelah melihat video ini bahwa cara ini mudah ya, tapi mencari permasalahan seperti ini agak susah, harus cek sana sini dan berkorban banyak. Nah ini setelah berapa menit kemudian kita cek persentase baterainya, bisa dilihat bertambah menjadi 14% dari 11%. Oke, servis kali ini sukses, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan, dan silahkan komen jika ada masukan atau kekurangan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video lain kali.